Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kuliah pertemuan ke-6, pertemuan ke-6 dengan materi adalah manusia dan pendidikan. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan materi ini. Manusia dan pendidikan. Pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk merumuskan tentang hakikat manusia. Nah, manusia adalah makhluk Allah atau makhluk Tuhan yang Maha Esa. Bagaimana sebenarnya asal-usul alam semesta dan akhirnya asal-usul manusia itu ada dua aliran. Yang pertama adalah aliran evolusionisme atau evolusi, dan yang kedua adalah aliran kreasionisme atau kreasi. Evolusi dan kreasi itu kata Butler. Apa bedanya? Aliran evolusi, manusia adalah hasil puncak dari mata rantai evolusi yang terjadi di alam semesta. Manusia sebagaimana halnya dengan alam semesta, ya, ada dengan sendirinya, berkembang dari alam itu sendiri tanpa ada pencipta. Nah, ini pendapat evolusi. Jadi manusia itu dari mulai itu yang dikembangkan oleh Darwin, dari mulai makhluk kecil terus itu terjadi evolusi alam jadi manusia. Pertanyaannya, kenapa evolusi itu tidak terus terjadi setelah jadi manusia berhenti? Ya. Yang kedua adalah kreasi. Asal-usul manusia sebagaimana alam semesta diciptakan suatu kreasi atau kreatif kausul atau personalisi, yaitu ada yang menciptakan, Tuhan yang Maha Esa atau Allah. Jadi ada orang yang mengatakan ini seleksi alam, yang kedua ada yang menciptakan. Manusia ada yang menciptakan, ada yang mengatakan terjadi dengan sendirinya. Tapi sebenarnya sampai hari ini dua aliran ini kuat, tapi aliran yang mengatakan diciptakan oleh Tuhan itu lebih kuat dibandingkan dengan aliran yang terjadi dirinya sendiri. Kenapa? Karena pertanyaannya, kenapa sih yang namanya evolusi itu terhenti setelah jadi manusia? Itu tidak bisa dijawab. Tapi kalau ciptaan Tuhan itu, seperti kita yakini, itu adalah lahir dari adanya Adam, kemudian turun-temurun dan segala macamnya. Itu makhluk tersendiri. Jadi makhluk-makhluk sendiri. Nah, kalaulah misalnya ada seleksi alam, itu sangat logis. Jadi makhluk itu ada yang punah, itu fakta. Ada yang bertahan. Nah, manusia bertahan karena manusia memiliki akal. Nah, makhluk yang lain ada yang hilang. Misalnya Anda dengar dinosaurus, itu hilang. Karena memang mereka tidak memiliki kemampuan untuk bertahan. Nah, 4 argumentasi penolakan. Jadi argumentasi ontologis, kosmologis, teologis, dan moral yang berkaitan dengan penciptaan manusia. Argumen ontologis, semua manusia memiliki ide tentang Tuhan, sementara bahwa realitas kenyataan lebih sempurna daripada ide manusia. Sebab itu Tuhan ada dan realistis adanya. Itu pasti sangat sempurna. Jadi Tuhan itu yang menciptakan, ya, memiliki ide, memiliki kreasi, menciptakan manusia. Nah, yang menciptakan pasti memiliki kreativitas lebih dibanding dengan yang diciptakan. Ya, itu ontologisnya. Yang kedua, kosmologi. Manusia bermoral, ia dapat membedakan antara sebut yang
ada perbuatan baik dan perbuatan tidak baik. Pada dasarnya, sumber dari tujuan moralitas itu adalah tujuan moralitas dari Tuhan. Jadi Tuhan itu memberikan pesan. Oleh karena itu, ketika manusia diciptakan oleh Tuhan, diciptakan oleh Allah, maka Allah mendirikan buku petunjuk. Buku petunjuk itu yang awalnya disebut suhuf, kemudian dikembangkan dengan, disempurnakan dengan yang namanya Al-Quran. Itu buku petunjuk untuk hidup di dunia. Kalau orang semua berpijak pada buku petunjuk itu, maka ya manusia akan baik, manusia akan baik, dan alam juga tidak akan. Tapi sekarang faktanya banyak orang yang tidak berpegang pada petunjuk itu. Al-Quran itu petunjuk, huda linnas. Ada orang yang tidak meyakini Al-Quran, tapi mereka memegang petunjuk itu. Mereka itu ada beberapa negara yang mencoba bersih dan segala macam. Tapi ada negara-negara yang mereka tidak pegang petunjuk itu, meskipun agamanya Islam. Gitu. Nah, yang selanjutnya teologi. Segala sesuatu yang ada mestinya mempunyai sebab. Segala sesuatu pasti memiliki sebab. Adanya alam semesta termasuk manusia adalah akibat. Di alam semesta itu serangkai akibat, namun tentu mesti ada sebab. Nah, pertama yang disebabkan oleh ada yang lain. Jadi maksudnya gitu, manusia memiliki sesuatu, pasti ada penyebabnya. Anda coba bayangkan, Anda tidak mungkin tiba-tiba dimarahi orang kalau tidak ada sebab. Anda tidak mungkin tiba-tiba pintar kalau Anda tidak ada sebab. Anda tidak mungkin lahir tiba-tiba jadi dari batu, itu karena tidak sebab. Nah itu sebab. Nah sebab itu adalah, ini argumentasi itu yang mengungkapkan bahwa memang evolusi itu perlu digugat. Argumen moral sebagai sesuatu yang memiliki tujuan, ya. Contoh misalnya mata melihat, kaki berjalan. Sebab itu sesuatu ya tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan ciptaan yang mengatur tujuan. Jadi begini, maksudnya gini. Tuhan itu menciptakan manusia itu dengan perangkat, akal, mata, hidung. Untuk apa? Mulut untuk komunikasi, mata untuk melihat. Nah, kalau itu tiba-tiba tanpa sebab, bagaimana? Nah, itu gambaran bahwa argumentasi tidak mungkin makhluk yang ada di dunia ini terjadi dengan tiba-tiba karena seleksi alam. Dan seleksi itu tidak mungkin tiba-tiba berhenti. Nah, manusia sebagai kesatuan badan dan rohani. Ya, banyak yang berpendapat, Julien, Plato, René Descartes, Schumacher itu mengatakan bahwa manusia itu ada dua, jasmani, badan, dan ada rohani. Nah, kata Julien bahwa esensi manusia semata-mata bersifat badani, yaitu tubuh. Sebab itu segala sesuatu yang bersifat kejiwaan dipandang hanya sebagai resonansi dari fungsi badan, organ tubuh. Tubuh mempengaruhi jiwa. Pandangan ini ya hubungannya antara badan dan jiwa dikenal dengan epifenomenalisme. Jadi orang berpendapat bahwa manusia itu ada jiwa, ada yang kasarnya, ada yang halusnya. Kalau dalam bahasa kerennya ada subs dan ada heart. Nah, badan ini adalah heart. Perasaan, pikiran itu soul. Gitu. Kemudian Plato, bahwa esensi manusia bersifat kejiwaan, spiritual, dan rohani. Menurut Plato, jiwa merupakan kedudukan lebih tinggi daripada badan. Jiwa berperan sebagai pemimpin badan. Jiwa yang mempengaruhi badan. Karena itu badan mempunyai ketergantungan terhadap jiwa. Pandangan ini disebut spiritualisme. Jadi gini, apa yang dilakukan oleh kita pada dasarnya adalah apa yang ada dalam hati kita, apa yang ada dalam pikiran kita, apa yang ada dalam keinginan kita. Badan hanya melaksanakan. Nah, ketika kita melihat makanan, maka jiwa kita mendorong untuk memakan, gitu ya. Kemudian Descartes,
Descartes, ya pandangannya secara tegas bersifat dualistik. Esensi manusia ya, terdiri dari dua substansi, badan dan jiwa. Jadi badan dan jiwa. Dalam gagasan dia berpendapat bahwa keduanya tidak terdapat hubungan yang saling mempengaruhi. Namun dalam pikiran Komensel ya bahwa setiap peristiwa kejiwaan selalu paralel dengan badan. Ya. Pandangan ini adalah pandangan jiwa sebut pandangan. Jadi gini, orang berpendapat bahwa jiwa itu tidak berpengaruh terhadap badan. Tapi ketika Anda sakit hati, itu jiwa. Kok Anda nggak mau makan, nggak mau keluar, nggak mau apa. Itu pandangan ini bisa dibantah. Oleh karena itu, jiwa dengan badan itu pada prinsipnya adalah bersatu. Saling mempengaruhi, saling memperkuat, saling terikat. Gitu. Semua pandangan ini, kata Schumacher, semua pandangan itu dibantah oleh penganut bahwa manusia adalah satuan dari bersifat banani rohani yang secara partisipasi berbeda daripada benda, tumbuhan, hewan maupun Tuhan. Ya. Jadi meskipun manusia merupakan paduan antara dua unsur yang berbeda, ruh dan badan, namun ia merupakan pribadi yang integral. Badan tidak akan bisa bergerak kalau tidak ada ruh. Ya. Orang mati diam. Itu gambarannya. Kemudian individual personalisme. Jadi manusia memiliki perbedaan dengan yang lainnya. Sehingga setiap individu bersifat unik. Setiap manusia memiliki subjek, ya kesendirian, hakikat pribadi, dan pribadi subjek, manusia bebas mengambil tindakan segala macamnya, gitu ya. Maksudnya gini, manusia itu dia bisa individu merasa dirinya tidak dipengaruhi orang lain, ya. Kemudian dia merasa personal, dia punya kedirian. Atau dalam bahasa sederhananya, Anda sebagai manusia pasti memiliki sesuatu yang ada dalam dirinya dan tidak bisa dipublish kepada orang lain. Yang kedua sosial, manusia ya tidak mungkin hidup sendiri. Karena tidak mungkin hidup sendiri, dia tergantung pada orang lain. Meskipun dia merasa dirinya sendiri, dia memiliki ketergantungan pada orang lain. Baju yang kita miliki itu tidak mungkin ujung-ujung jadi. Itu melibatkan banyak orang. Ada petani, ada peminta, ada penjual, ada segala macam terus. Itu manusia itu adalah makhluk yang pasti bersifat sosial. Karena setiap manusia adalah pribadi individu, tapi dia tetap membutuhkan yang lain. Tidak mungkin. Nah, kebudayaan. Nah, karena manusia itu memiliki pikiran, memiliki gagasan, maka dia membentuk sesuatu yang namanya budaya. Budaya itu hasil karya, hasil karsa, ya, hasil pikiran divisualisasikan dalam wujud, hasil pikiran divisualisasikan dalam norma, hasil pikiran divisualisasikan dalam perbuatan. Itu wujudnya ada, normanya ada. Oleh karena itu, ada yang namanya aturan. Ada yang namanya benda hasil karya mereka. Ada yang namanya hukuman. Nah, itu dibentuk sebagai suatu proses kebudayaan, budaya. Manusia butuh mengadaptasikan dari kitab suci, kemudian dibentuk menjadi versi mereka, atau mereka punya pemikiran tersendiri, hal-hal yang baik. Yang baik itu pada prinsipnya sama. Yang jahat itu pada prinsipnya sama. Dimanapun. Mencuri, dimanapun tidak ada yang mengatakan mencuri itu perbuatan baik. Tidak. Ya, perbuatan jahat semua. Meskipun tidak berkomunikasi, itu karya hasil budaya manusia. Kemudian moralitas. Jadi manusia memiliki moral, memiliki kata hati. Memiliki kata hati. Pencuri itu merasa dirinya bahwa ini perbuatan jahat. Ya, perbuatan jahat. Kalau dalam bahasa kita punya nurani, punya hati. Gak mungkin ketika Anda nyontek, itu pasti hati kecil Anda mengatakan ini perbuatan tidak baik gitu.
Nah, kemudian keberagaman, ya manusia beragam. Dalam Quran dikatakan, sumuban wa kumuban wa ala dunia. Dan manusia itu dalam bersuku-suku, berbangsa-bangsa, bahasanya berbeda, komunikasinya berbeda, tulisannya berbeda, gitu. Pasti beragam kita. Nah, kemudian manusia itu historis. Itu artinya perbedaan saat ini terpaut pada masa lalu, ya, memiliki dalam arti begini. Hidup manusia itu memiliki 3 dimensi. Yang pertama dimensi ruang. Di sini, kemarin, hari ini, nanti. Ya. Jadi di ruang itu. Di sini, di sana, di dunia, di mana. Itu ruang. Anda terikat. Yang kedua ada dimensi waktu. Masa ini, sekarang, nanti. Masa lalu, kenangan. Masa ini, perbuatan. Masa datang, impian. Kemudian dimensi nilai. Jadi nilai-nilai yang baik. Kemudian komunikasi interaksi karena mempunyai bahasa, kemudian dinamika. Nah, esensi manusia itu, ya, manusia akan menjadi manusia jika dia bergaul dengan sesama manusia. Kalau dia tidak bergaul sesama manusia, maka dia tidak akan jadi manusia. Anda pernah nonton misalnya Tarzan, Jungle Gym, itu orang tersesat di hutan, sejak kecil dia tidak jadi manusia. Gitu. Dia tidak bisa bicara, tidak bisa apa-apa, karena bergaulnya bukan dengan manusia. Manusia akan jadi manusia jika dia bergaul dengan manusia. Nah, manusia akan manusia. Oleh karena itu, agar manusia menjadi manusia, maka butuh apa yang dinamakan, ya, pendidikan. Manusia itu sebagai makhluk yang dapat dididik. Dapat dididik. Kalau binatang bisa menghitung, dia bukan dididik, tapi dilatih. Kalau manusia perlu dididik. Perlu dididik dalam arti jiwa, ya, dan pikiran, juga perbuatan. Oleh karena itu pendidikan memiliki 3 unsur. Ya, 3 unsur. Atau nanti 4. Yang pertama, pendidikan itu berbicara tentang membangun pengetahuan. Yang kedua, membangun keterampilan. Yang ketiga, membangun sikap. Semua itu dilingkup dalam aspek spiritual, gitu. Ya. Oleh karena itu, karena manusia memiliki bisa dididik, kenapa? Karena manusia itu punya potensi untuk menerima dan memiliki keyakinan terhadap sesuatu yang maha kuasa. Ya. Kemudian manusia itu punya kecenderungan untuk berbuat baik. Kemudian punya cipta yang bisa dibangun, kemudian punya rasa, gitu, dan punya karsa. Itu manusia. Dan punya potensi karya. Yang namanya burung, kandangnya itu seperti itu. Tidak pernah berubah. Tapi manusia, rumahnya berbeda-beda, beragam-ragam, dan terus berjalan. Dulu dari hutan, kemudian ada rumah begini, kemudian terus berjalan. Nah, itu menunjukkan bahwa manusia itu memiliki potensi untuk berkembang. Nah, kemudian manusia memiliki dinamika. Ya, dinamika apapun. Itu. Ya. Dan memiliki dinamika yang mencoba untuk menjadi ideal, menjadi sempurna. Nah, pola itu bisa dibangun dengan yang namanya pendidikan. Ya. Nah, pendidikan bisa dibangun secara aspek sosial, aspek moral, dan aspek spiritual. Pendidikan adalah untuk memanusiakan manusia. Ya. Atau biasa disebut humanisasi. Jadi pendidikan itu adalah untuk memanusiakan manusia supaya beda dengan makhluk yang lain. Sebab makhluk yang lain tumbuh, binatang tumbuh, tapi mereka tidak bisa dididik. Dari pendidikan itu hasil lahirlah pemikiran-pemikiran yang luar biasa. Nah, lahirlah pemikiran yang luar biasa. Karena manusia itu bisa dididik, ya, membangun yang namanya akal.
Nah, pembangunan akal itu melahirkan kehidupan yang lebih baik. Pendidikan itu adalah untuk membangun menjadi manusia karena manusia punya potensi. Nah, potensi itu dikembangkan melalui pendidikan. Dari pendidikan lahirlah sesuatu yang namanya aspek sikap. Orang yang berpendidikan harusnya sikapnya baik. Gitu. Melahirkan keterampilan, ya, melahirkan pengetahuan. Nah, pertanyaannya kenapa sih banyak makhluk-makhluk yang terdidik selanjutnya menjadi tidak baik? Karena pada diri manusia dalam konsep Islam ada dua kekuatan. Yang pertama adalah kekuatan, ya, aspek yang positif atau dalam Al-Quran disebabkan fujuroha wa taqwaha. Aspek ketakwaan, aspek yang baik. Yang kedua aspek negatif yang namanya fujur. Fujur itu kecenderungan untuk negatif. Nah, oleh karena itu, ketika orang terdidik, bisa saja aspek-aspek positifnya kuat, atau aspek-aspek negatifnya kuat. Kalau aspek negatifnya kuat, maka dia akan menjadi orang yang tidak baik. Kalau aspek positifnya kuat, maka dia menjadi orang yang sangat baik. Nah, teman-teman mahasiswa, itulah kuliah hari ini. Ya, kalau ada pertanyaan, silahkan Anda bertanya di kolom YouTube ini. Nah, selanjutnya Anda akan berdiskusi sesuai dengan petunjuk itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.